dia tidak mengeluarkan biaya labor gitu. Kenapa nggak ada biaya labornya? Ini kan pekerjaan apa istilahnya pekerjaan yang sekali nggak setiap hari ada gitu. Ya bukan pekerjaan utamanya lah. Iya, tapi kata perusahaannya dia memang dibayar untuk salah satunya untuk pekerjaan itu juga walaupun pekerjaannya tidak tiap hari gitu ya. Jadi by project gitu. Tapi dibayarnya itu secara operasional gaji aja. Nah, memang pekerjaan tidak terlalu berat gitu lah ya. Nah, oh ya udah kalau kebijakan perusahaan yang seperti itu dan operatornya tidak bermasalah sih ya udah. Karena kan kita pakai datanya data lapangan ya. Kalau terapan itu. Ya sudah, jadi nah kasusnya mungkin sama seperti ini. Jadi kalau memang kita tambahkan lagi biaya labornya, nanti biaya biaya penanganannya jadi lebih tinggi gitu ya. Nah ini yang ternyata, oh enggak, ternyata biaya labornya itu dialihkan atau disatukan dengan biaya gajinya secara operasional. Ya, jadi bisa pendekatan-pendekatan seperti itu. Ya. Oke ya, gitu ya. Ada lagi nggak? Yang lain aman? Aman? Kalau aman, saya mau lanjut ke MPK aja gimana? Boleh, boleh. Kenapa? Kenapa? Nggak ada. Cuman sampai situ aja. Hmm. Jadi nggak usah dianalisis per sama CPM ya. Cuman sampai yang Slack aja TETL ya. Hmm. Nggak kalau di manajemen proyek nggak kok. Oke. Sama Pak Agung ya. Hmm. Iya. Nggak kok nggak ada tambahan kalau manajemen proyek sampai situ aja. Ya. Karena sebenarnya untuk melihat ya gimana kalian bisa mengurainya menjadi suatu jaringan kerja dan menghitung slacknya kalau untuk per sama CPM kan itu kalau sudah berjalan ya itu simulasi aja, simulasi lanjutan aja. Itu di responsi juga udah cukup kok. Gitu ya Irza ya. Oke. Oke ada lagi? Aman, Pak. Aman ya. Saya lanjut ke MPK ya. Karena Senin libur ya. Jadi untuk mengefektifkan waktu lah ya. Kita ke MPK saja gitu ya tadinya mau offline cuman minggu depan tuh udah mulai masa sidang lagi jadi saya khawatir nanti ke ini tumpuk-tumpuk gitu ya waktunya karena saya harus mengurus sidang ya menjadwalkan mencari ruangan begitu ya jadi saya efektifkan di hari ini nggak apa-apa ya Kalau Pak aman, aman ya gimana. Eh, MPK itu tinggal satu materi lagi ya tentang work sampling ya satu materi. Setelah itu kan ada presentasi ya kalian ya. Ada presentasi. Nah, tapi nanti saya coba lihat dulu jadwalnya ya. Apakah memungkinkan dipresentasikan atau kemarin yang saya sampaikan ya. Ataukah memang saya lihat berdasarkan laporannya saja. Seperti itu ya. Oke? Oke ya. Saya share dulu bentar. Sudah terlihat warna pinknya di hari Jumat pagi ini. Oke ya, nah ini materi kita untuk MPK ya, ini tentang work sampling atau sampling pekerjaan. Ya, ini merupakan salah satu pengukuran waktu setempat juga, artinya kita harus melakukan work sampling ini itu langsung diamati di lapangan.
Jadi kemarin kan kalau untuk mengukur waktu itu ada dua metode, ada pengukuran secara langsung dan pengukuran secara tidak langsung. Kalau harusnya di kuliah sih udah disampaikan. Ke pengukuran langsung ini metodenya ada dua, ada stopwatch dan satu lagi ini work sampling. Ya, kalau secara tidak langsung itu kita pakai data-data. Ya, pakai data, nanti kita cari persamaan regresi linear lah. Ya, dapat Y sama dengan A plus BX. Nah, itu akan dijadikan persamaan untuk menentukan berapa waktu baku yang bisa kita gunakan. Gitu. Ya. Nah, ini salah satunya untuk metode secara langsung yaitu dengan work sampling. Nah, saya lupa nih isinya apa ada nggak perbedaan ya. Nah, tapi kita coba diskusikan ya. Ya, jadi metode ini ya atau work sampling ini prosedur pengukuran cara langsung tadi ya dilakukan pada waktu yang ditentukan secara acak. Nah, kapan kita melakukan pengamatan atau pengukuran waktunya? Ini kita lakukan secara acak. Acaknya dari mana? Ini pendekatan statistik. Kita pakai angka random nanti. Ya, kalian masih ingat kalau waktu di Upcomdas, ya kalian kan bisa ya menggunakan atau mencari, membuat urutan angka random. Misalkan saya butuh angka random 1 sampai 100. Ada fungsi namanya sama dengan run, RAND. Nah, saya run kali 100 gitu. Nah, nanti si Excel akan menunjukkan 100 angka yang secara acak gitu ya. Nah, kita akan gunakan itu. Oke, tapi nanti stepnya seperti apa nanti kita akan lihat di sini. Nah, di sini work sampling ini akan membuat standar pekerja yang diatur menggunakan output dan persentase pekerja menghabiskan waktu pada tugas yang dilakukan. Artinya nanti pekerja ini kan ada waktu-waktu dia memang bekerja gitu ya, artinya dia produktif ya. Ada juga waktunya dia tidak lepas dari pekerjaannya atau sedang tidak kerja lah, apalagi ngobrol atau lagi ngopi dulu. Nah, ini kita akan hitung gitu persentasenya antara yang produktif dan tidak produktifnya ya. Oke. Nah, pekerjaan apa yang cocok untuk work sampling ini? Nah, ini kalau yang dilakukan oleh seorang pekerja tunggal ya di lokasi yang tetap. Oke. Jadi kita mengamatinya adalah satu orang saja pekerja, gitu ya. Atau kalau mungkin ada beberapa orang, berarti kita butuh beberapa kali sampling, gitu. Ya. Dan lokasinya tetap. Artinya dia tidak bekerjanya, misalkan sekarang di gudang, besok dia ke bagian produksi, lalu besoknya lagi dia ke bagian eh, apa impor gitu ya, lalu ke bagian office gitu. Nah, ini nggak bisa kalau yang seperti itu ya. Nah, ini bisanya di lokasinya dia tetap. Kalau dia memang di gudang ya udah di gudang aja gitu. Dan pekerjaannya ini akan diubah secara berkala sebagai perubahan pesanan pelanggan. Nah, ini tergantung ya. Kita akan mengamatinya pada saat dia mengerjakan apa. Oke. Dan output yang dihasilkan dari pekerjaannya itu relatif kecil ya. Beda dengan stopwatch kemarin. Kalau stopwatch biasanya outputnya besar. Kenapa? Karena dia repetitif. Ya, dilakukan berulang-ulang dan dalam waktu yang relatif lebih cepat, gitu. Nah, kalau di work sampling ini, dia ini pekerjaan yang tidak repetitif, ya. Dia tidak repetitif dan penyelesaiannya itu butuh waktu yang relatif cukup lama, gitu. Nah, makanya kita bisa gunakan metode ini. Oke. Nah, ini kegunaannya. Jadi kita bisa mengetahui distribusi pemakaian waktunya. Pembagian waktunya yang digunakan oleh pekerja ini ya, berapa persen sih produktifnya gitu ya, berapa persen tidak produktifnya. Nah, dulu teman saya waktu S2 dia pakai work sampling juga gitu ya. Dia PNS di perikanan ya. Jadi dia mengamati temannya bekerja gitu ya. Dia ingin melihat berapa sih persentase produktif temannya bekerja ini. Nah, itu dia lakukan sampling nih. Nanti pakai angka acak, jam berapa saja dia harus amati gitu ya. Karena tidak harus setiap saat diamati itu. Dari mulai si pekerja ini, objek ini dia masuk, sampai objek ini kita pulang, kita liatin gitu. Enggak seperti itu. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang akan jadi waktu-waktu yang kita ambil ya, tadi ya secara acak. Ya.
Nah ini saat dia bekerja oke, produktif gitu ya. Nah nanti saat dia pergi gitu ya, pergi yang tahu kemana gitu, pulangnya jam berapa, nah itu kita lihat nanti apa dia produktif atau tidak untuk pekerjaan atau bukan gitu. Ya. Lalu untuk mengetahui tingkat pemanfaatan mesin-mesin atau alat-alat pabrik. Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk di kalau di industri ini kita manfaatkan untuk mesin, ya menghitung waktu produktif mesin gitu. Karena kan belum tentu setiap mesin itu bekerja full shift, ya. Ada juga mesin-mesin yang memang digunakan hanya dalam produksi itu cuma dipakai 2 jam gitu. Ya. Nah, apakah 2 jam ini full nggak nih? Apakah 2 jam ini dipotong juga untuk dia maintenance, untuk dia cleaning, gitu ya, untuk dia diperbaiki, ya, di setup. Nah, ini juga harus kita lihat, ya. Lalu menentukan waktu baku bagi pekerja-pekerja tidak langsung, ya. Oke, nah ini juga kita akan tentukan nanti waktu bakunya. Nah, sorry, pendekatannya memang agak sedikit berbeda ya dengan eh, waktu baku dengan stopwatch kemarin. Oke, lalu ini juga bisa digunakan untuk memperkirakan kelonggaran bagi suatu pekerjaan. Nah, kalau produktivitasnya tinggi, biasanya kelonggarannya kan agak agak sedikit gitu ya. Nah, atau mungkin pekerjanya terlalu rajin, ya, sehingga bisa berdampak juga terhadap kesehatannya misalkan. Nah, jadi kita bisa perkirakan kelonggarannya. Oke, nah ini langkah-langkahnya. Jadi kita tentukan tujuan pengukuran. Ini sama ya dengan stopwatch ya. Kita harus tentukan dulu tujuan pengukurannya ya. Nah, akan menentukan besarnya tingkat ketelitian dan keyakinannya. Nah, lalu jika sampling ditujukan untuk mendapatkan waktu baku, maka lakukan penelitian pendahuluan untuk mengetahui ada tidaknya sistem kerja yang baik atau yang lebih baik. Oke. Nah, jika belum perbaikan atas kondisi dan cara kerja harus dilakukan terlebih dahulu. Jadi, kita cari dulu nih, ya, sistem kerjanya. Ya, kita tentukan dulu sistem kerjanya. Nah, dia baru menyesuaikan dengan sistem kerja baru kita lakukan work sampling ini. Oke. Lalu memilih operator yang baik. Operator yang baik ini artinya adalah operator yang bisa kita ajak kerjasama, ya. Yang bisa kita ajak kerjasama. Istilah kerjasama di sini bukan kong kali kong gitu ya. Kerjasama ini dia bersedia untuk kita jadikan responden terhadap sampel kita atau sampling kita. Nah, lalu bila perlu mengadakan latihan pada operator yang dipilih agar terbiasa dengan sistem kerja yang ada. Nah, kalau perlu kita latihan dulu. Makanya jangan langsung diambil datanya. Kita biasakan dulu kehadiran kita itu ya untuk mencatat produktivitas si operator ini, biar dia sudah terbiasa dengan keberadaan kita gitu. Lalu lakukan pemisahan kegiatan sesuai dengan keinginan. Nah, kalau memang kita mau fokusnya adalah eh, jam kerja pagi aja gitu ya, selama 5 jam misalkan pengamatannya. Nah, ini kita sesuaikan nanti. Kita mau melihat pekerjaan dia itu dari jam berapa sampai jam berapa. Atau mungkin ada kegiatan-kegiatan khusus yang memang biasa dilakukan atau rutin dilakukan, ya. Nah, ini bisa kita lakukan juga. Kita pisahkan kegiatannya. Oke, lalu siapkan peralatan, ya, papan pengamatan, lembar pengamatan, ya, pena dan sebagainya. Nah, ini sih untuk mencatat lah ya. Nah, ini beberapa langkahnya. Oke, nah ini yang akan kita pisahkan nanti. Ada kegiatan yang disebut dengan kegiatan produktif tadi ya, dan kegiatan non produktif. Nah, contoh produktif ini, contohnya di sini ya. Misalkan dia mengetik, misalkan ini sekretaris kalau nggak salah. Ya, mengetik, lalu menerima instruksi dari atasan, menelpon, membereskan arsip, atau ada tugas keluar kantor. Nah, ini dianggapnya adalah kegiatan-kegiatan produktif. Jadi kita bagi-bagi dulu, kegiatan produktif itu apa? Ya, dari kegiatan atau dari pekerjaan dia, yang termasuk kegiatan produktif itu apa? Nah, ini kita tentukan dulu. Lalu ada kegiatan non produktif. Nah, kegiatan non produktif ini adalah kegiatan yang bukan tugasnya, walaupun dia sedang bekerja, misalkan dia bantuin temennya gitu ya, tapi itu bukan job desk dia. Nah, ini dianggapnya adalah kegiatan yang non produktif, ya.
Nah, jadi yang produktif itu yang memang sesuai dengan job desk-nya dia atau dengan SOP-nya dia lah, ya. Nah, itu adalah yang produktif. Yang di luar itu dianggapnya non produktif. Oke, nah ini contohnya lembar kerja ya, work sampling. Ya, jadi nanti ada random time di sini ada waktu random, waktu acak ya. Ada waktu acaknya nanti di jam berapa saja gitu ya. Lalu produktifnya apa saja? Nah, tadi pekerjaan yang termasuk produktif apa dulu kita akan tentukan dulu. Jadi ini tinggal checklist saja nanti nih. Ya, non produktifnya apa saja gitu ya. Get tools, green tools, wait job ya, menunggu pekerjaan, menunggu crane datang ya, konfirmasi ke foreman, ke atasannya, kegiatan personal ya, ngobrol misalkan ya, sampai idle dia nggak ngapa-ngapain ya, misalkan main game gitu ya. Nah, itu non produktif nanti ya. Nah, nanti kita akan tentukan total observasinya ya, berapa persen nanti. Ya, nanti kita tentukan berapa persen produktif dan berapa persen tidak produktif ini. Oke. Nah, ini prosedurnya. Pertama kita lakukan sampling pendahuluan ya. Kita sampling pendahuluan dulu, lalu menguji keseragaman data, dan menghitung jumlah kunjungan yang diperlukan. Nah, tadi kita mengamatinya tidak seharian gitu ya, tapi ada beberapa waktu yang memang dibutuhkan. Ya. Nah, ini tergantung dari jumlah kunjungan ya yang kita perlukan. Nah, ini dilakukan terus-menerus sampai jumlah kunjungan mencukupi untuk tingkat ketelitian dan tingkat keyakinan yang telah ditentukan. Oke. Hmm. Nah, ini ada rumusnya untuk keseragaman data dan kecukupan data agak sedikit berbeda dengan yang work sampling kemarin ya. Work sampling. Dengan yang stopwatch kemarin ya. Nah, tetap menghitung BKA BKB ya. Ini dari P bar ya. Ini pendekatannya dengan kurva P ya. Karena di sini adalah sampling ya. Nah, jadi ini bisa dengan kurva P ya, P bar ditambah 3 kali akar P bar dikali 1 min P dibagi N bar itu ya. BKA BKB ya, BKB ya min. Nah, kecukupan datanya adalah 1600 dikali 1 min P bar dibagi dengan P bar ya. 1600 itu apa? Nah, nanti kalian bisa ambillah angka ini dulu gitu ya. Oke, seperti biasa, seperti kemarin kalau ada pencilan, ya itu kita buang. Kita buang nanti apa pencilannya. Oke, nah nanti kita tentukan kalau n aksennya itu lebih kecil sama di sini ya dengan stopwatch. Kalau n aksennya lebih kecil dari n, maka kita bisa lanjutkan ke penghitungan waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku. Rumusnya sama. Oke, tapi kalau tidak, berarti kita harus tambahkan pengamatan lain. Ya, kita tambahkan jumlah pengamatannya. Oke. Nah, ini cara menentukannya. Misalkan di sini ya, satu wak- satu satuan waktu. Nah, pengamatan kita mau per berapa menit dalam 1 hari kerja? Misalkan di sini 5 menit. Ya, 5 menit dalam 1 hari kerja. 1 hari kerja itu 8 jam, istirahat 1 jam. Jadi dia optimalnya atau efektifnya adalah 7 jam. Oke. Nah, dari 7 jam ini ya, berarti kita akan punya 7 kali 60 gitu ya. 7 jam kali 60 menit dibagi per pengamatannya adalah 5 menit. Nah, berarti kita akan membutuhkan 84 satuan waktu. Oke. Nah, 84 satuan waktu kalau kita bagi itu tadi 7 jam bekerja, berarti kita punya 84 pengamatan ya, totalnya. Nah, jumlah kunjungan tidak boleh lebih dari 84 kali berarti kan. Karena kan tadi kalau 7 jam itu maksimal ada 84. Kalau 1 kali pengamatannya 5 menit. Nah, di sini lalu ada syaratnya pasangan-pasangan dua buah angka itu besarnya tidak boleh lebih dari 84 dan tidak boleh terjadi pengulangan. Jadi, kita bikin tadi bilangan acak ya. Karena ada 84 satuan, misalkan tadi kita bikinnya dari 1 sampai 84 ya. Bilangan acak dari 1 sampai 84. Nah, misalkan kita bikin 100 data gitu ya. Tapi angkanya
tadi 1 sampai 84. Nah, dari angka acak itu kita akan misalkan di satu hari dilakukan kunjungannya 36 kali. Jadi dari 84 kali kita nggak perlu 84 kunjungan. Cukup di sini 36. Tapi idealnya sebenarnya 50% ya. Harusnya 42 kali di sini. Oke. Nah, jadi di bilangan acak ini kita hilangkan angka-angka yang pertama di atas 84. Oke, nah kita hilangkan nih 90, 97 ya. Apalagi nih 97, lalu 98, 87, ini kan di atas 84. Nah, ini kita hilangkan. Kita hilangkan dari angka acak ini. Lalu yang pengulangan itu juga kita hilangkan ya. Contohnya di sini 19. 19 ini dihilangkan karena di sini juga ada 19. Gitu ya. Di sini ada 19 juga dihilangkan. Lalu 34 dihilangkan. Kenapa? Karena 34 ada 34 yang lain itu yang muncul. Ya, kalau angka random kan dia bisa muncul lebih dari satu kali ya. Ya, misalkan 34 ada kan 34 yang lain. Harusnya ada. Oke. Nah, nanti dari sini angka-angka yang sudah tersisa kita akan plotkan. Misalkan di sini 39, 61, 20, 06, 00. Nah, kita akan plotkan menjadi seperti ini. Oke, ini pengamatannya dari 0 ya sampai 83 atau bisa dari 1 sampai 84 juga nggak apa-apa. Ya. Mulai kerja itu jam 8. Itu lalu kita plotkan pengamatan kita 5 menit sekali. Berarti 8, 8.05, 8.10, 8.15, 8.20 gitu kan ya. 5 menit sekali. Nah, istirahat itu jam 12 sampai jam 1. Gitu ya. Nah, ini istirahat ini tidak kita gunakan nih. Karena kita juga kan harus istirahat ya. Nah, ini lalu kita plotkan tadi. Misalkan ada angka 39. Nah, berarti nanti di angka 39 ini adalah pengamatan kita. Oke. Kita berarti mengamati di jam 11.15. Lalu ada lagi 65. 65 itu di jam 14.25. Itu dilakukan pengamatan. Nah, kita plot-plotkan nih. Jadi angka-angka ini kita plotkan ke sini, gitu ya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi karena tadi ada angka 00, ada 6, ada 11, ada 12 gitu ya. Nah, ini adalah jam-jam atau waktu-waktu kita melakukan pengamatan. Jadi kita datang jam 8, ya, kita amati 5 menit apakah dia produktif atau tidak produktif. Nanti ada lagi jam 8.30 kita amati, jam 8.55 dan jam 9 ya sampai 9.05. Nah, ini kita amati. Lalu 9.35 sampai 9.40 ya. Sampai 9.45 berarti ini kita amati. Nah, ini adalah jam-jam yang kita amati ya. Oke, tadi minimal 50% ya. Ya, kalau 7 jam berarti kan ada 84 kalau 5 menit sekali. Kalau 10 menit sekali berarti kan 7 jam gitu ya. 7 jam kali 60 dibagi 10 ya. 7 kali 6 itu 42. 42. Itu cuman ada 42 ini nih. 42 pengamatan ya. 42 pengamatan tapi kita tadi minimal 50% ya. Berarti cuma butuh 21 kali saja. Tapi sekali pengamatannya itu 10 menit. Gitu. Oke, nah ini dilakukan pengamatan nih di jam-jam segini. Nah, ini cara work sampling. Hmm. Nah, stepnya dulu atau tahapannya dulu di metode ini. Ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan dulu silakan. Ada? Aman? Aman, Pak. Aman ya? Biasanya sih aman aja, tapi ntar kalau udah magang dapat project, ukur waktu, nah baru tuh hubungin lagi. Soal kakak kelasnya begitu kemarin. Saya dapat ini Pak, dapat project tentang workload analysis gitu. Pakai metode apa? Saya bilang ini pakai pekerjaannya kayak gimana? Berulang nggak? Nggak berulang Pak. Ya udah pakai work sampling aja. Saya bilang. Work sampling yang mana ya Pak? Waduh lupa lagi. Cari materinya saya bilang. Akhirnya dia dapat juga tuh. Barulah diskusi di situ. Ya.
untuk menganalisis pekerjaannya, berapa beban pekerjaannya. Nah, ini bisa digunakan juga ini. Ya. Oke, contoh ya. Misalkan kita pekerjaannya ini semua tenaga manusia. Ya. Hasilnya seperti ini. Jadi kan tadi diambilnya 36 ya. 36 pengamatan, harusnya 42 ya. Tapi di sini ngambil di sini contohnya 36. Oke, dari 36 pengamatan, ya, hari pertama dia mengamati 8 hari. Hari pertama 30 waktu itu produktif. Oke, tidak produktifnya 6. Ya, jadi 6 kali 5, 30 menit lah dia tidak produktif. Ya, produktifnya 30 kali 5 berarti 150 menitnya dia produktif. Ya, bagus lah ya. Oke. Nah, ini adalah sebaran produktif dan tidak produktifnya. Jadi dalam 8 hari kerja ini dia 245 jam itu sorry 245 pengamatan itu dia produktif. Ya, tidak produktifnya 43 ya. Nah, jadi kan kalau kita persentase kan ini berarti kan persentase produktifnya adalah 245 dibagi 288 dapat 85% atau 0,85. Tidak produktifnya berarti kan 43 dibagi 288 ya, sekitar 15% ya. Nah, ini tidak produktifnya dan produktifnya. Oke, nah dari sini kita hitung dulu BKA dan BKB-nya. Di mana P aksen ini adalah atau P bar ini adalah persentase produktifnya tadi yang 0,85 atau 85%. Oke, 85% tambah 3 dikali akar, 85% dikali 0,85 atau 85% dibagi dengan N bar. N bar adalah jumlah pengamatan pada hari tersebut gitu ya. Nah, ini kan jumlah pengamatannya ada 288 kali gitu ya. Nah, jumlah pengamatannya ini adalah jumlah pengamatan keseluruhan ya, produktif dan non produktif. Oke, nah nanti cari BKA dan BKB-nya. Nah, ini contohnya. Tadi P-bar-nya kan 85% atau 0,85 ya dari 8 pengamatan. N-bar-nya berarti tadi kan pengamatannya 36 dari ya 36 dibagi 8 ya. Ya benar, 36 bagi 8 ya. Atau 200 tadi 288 bagi 8 ya. Dapat 36. Oke, BKA-nya adalah 1,03 dan BKB-nya 0,67 ya. Center line-nya adalah atau rata-rata pengamatan itu adalah rata-rata produktifnya adalah 0,85. Nah, diplotkan lah. Yang mana yang diplotkan? Yang diplotkan adalah yang ini nih, 0,83, 0,89, 0,81, 0,89 sampai 0,81. Nah, ini kita plotkan. Angkanya kan berada di antara 0,67 dan 1,03 kan ya. Nah, jadi aman nih datanya cukup seragam ya. Oke. Nah, lalu kalau kita hitung pengamatan jumlah datanya ya atau kecukupan datanya, kita lihat persyaratannya kan tadi n aksennya itu harus lebih kecil sama dengan n. N-nya kan adalah 288 ya. Jadi jumlah pengamatan secara keseluruhan. Kalau kita pakai tingkat ketelitian 5%, berarti keyakinannya 95%. Nah, ini rumusnya. Jadi 1.600 ini dari mana? 1.600 ini dari tingkat keyakinan yang 95% dan penelitiannya 5%. Nah, nanti coba kalian kalau menggunakan ini, coba cari referensinya. Ya, rumus 1.600 ini sebenarnya angka jadi ini. Harusnya ini ada rumusnya juga. Ya, melibatkan apa distribusi normal ya atau kurva Z. Ya. Oke. Nah, di sini dapatkan N aksennya berarti 1.600 dikali 1 min 0,85 dibagi 0,85 itu adalah 281. Ya, nah ini kan angkanya lebih kecil dari 288. Ya, hampir ya ini. Oke, berarti N aksennya lebih kecil dari N. Berarti dia datanya cukup gitu ya. Ya, kecukupan datanya sudah cukup lah. Oke. Nah, dari sini baru kita bisa tentukan atau menghitung waktu baku, waktu standar dan waktu normal, s- eh sorry, waktu siklus
Bukan waktu siklus di sini. Waktu normal, ya. Waktu siklus, waktu normal, dan waktu standar atau waktu baku. Ya. Oke, ini contoh ya. Tadi pekerjaannya 8 hari, ya jam 8 sampai jam 6. eh, Kerjanya jam 8 sampai jam 16, istirahat 1 jam. Oke. Nah, di sini kan berarti waktu efektif kerjanya 7 jam. Kalau 7 jam, tadi jumlah pengamatannya ada 288. Lalu kita diketahui produktifnya tadi 245. Sehingga persentase produktifnya kan bisa dihitung ya. Dapat 85% yang tadi. Oke. Nah, jumlah pengamatannya itu 3.360. Dari mana? Jam kerjanya tadi 7 jam. Kita lakukan 8 hari. Ya, 1 jam itu ada 60 menit. Sehingga kita rubah nih dari 7 jam kerja 1 hari, kita lakukan 8 hari, gitu ya, dapatnya adalah 3.360 menit. Oke, nah berarti dari 8 hari tersebut, ya, menit produktifnya itu adalah 85% ya kan? Nah, dari menit pengamatannya. Nah, dia produktifnya adalah 2.858 menit. Oke. Lalu di sini jumlah produksi selama pengamatan misalkan. Misalkan output dia, outputnya itu menghasilkan 500 unit. Nah, jadi waktu yang diperlukan per unitnya itu pasti adalah jumlah produktifnya dibagi dengan unitnya. Itu ya. 2858 dibagi 500. Jadi per unitnya itu harus bisa diselesaikan 5,72 menit. Oke. Misalkan menulis surat loh. Tadi mengetik, oke. Mengetik sehari dia harus bisa menghasilkan 500 surat atau bisa mengirimkan 500 email. Oke. Nah, 500 email dalam 8 hari, sorry, bukan sehari ya. Nah, dalam 8 hari berarti waktu yang diperlukan ya untuk mengirim 500 email ya, kalau kita lihat dari menit produktifnya itu adalah 5,72 menit untuk 1 email gitu. Oke. Nah, ini adalah perhitungan waktu bakunya. Nah, ini anggaplah waktu siklus ya tadi, 5,72 menit. Nah, lalu kalau faktor penyesuaian ya, ini kita pasti masih pakai faktor penyesuaian dan faktor kelonggaran. Ya, dari mana kemarin? Kita bisa pakai Smart, bisa pakai Bidox gitu ya, bisa pakai Westinghouse. Nah, misalkan di sini penyesuaiannya adalah 0,96 sehingga waktu normalnya jadi 5,72 kali 0,96 ya 5,49. Kalau faktor penyesuaiannya di bawah 1 itu pasti akan lebih sedikit ya jadi ya waktu normalnya. Oke. Nah, kalau kita kasih kelonggaran misalkan 15%. Nah, waktu bakunya ini menjadi 6,31 menit. Oke ya. Nah, ini rumusnya sama ya sama yang kemarin. Nah, ini kalau kita mengukur waktu dengan cara work sampling. Nah, ini kalau semua pekerjaannya adalah dikerjakan oleh manusia gitu ya atau operator, main control di sini. Nah, gimana kalau kita dibagi nih? Ada operatornya, ada mesinnya dengan sebaran waktu ini. Nah, ini ada simulasinya ya. Kalau misalkan sebagian pekerjaan itu mesin control, jadi dikerjakan oleh mesin. Ya, misalkan tadi sama di sini. Hasil pengamatannya itu sama. Jadi 8 hari ya, berarti 288 pengamatan ya per 5 menit pengamatannya. Jumlah produktifnya ada 245% ya, atau persen produktifnya adalah 85% ya, atau jumlah produktifnya 245 tadi ya. Nah, misalkan di sini yang dihasilkan oleh operator itu 180. Sedangkan oleh mesin dihasilkan 65 ya, atau bisa sebaliknya ya. Jadi kita akan lihat. Nah, berarti si persentase produktif dari eh, operator ya itu kan jadi berkurang ya, karena kan sebagian dibantu oleh mesin. Ya, dari 245 ini 180 itu oleh manusia, lalu 65 oleh mesin. Oke.
Nah, berarti kita bisa cari persentasenya di sini. Berarti yang manusia cuma 73%. Ya, 27%-nya adalah oleh mesin. Nah, tadi kalau jenis jumlah menit pengamatannya sama, ya, karena 7 jam kerjanya, 8 hari pengamatan, ya. Nah, berarti kan totalnya itu 3.360 menit. Nah, berarti kalau tadi menit produktifnya adalah 2858 atau 85%-nya kali 3360 ini, ya, maka di sini jumlah produksi selama pengamatan tadi didapatkan 500 unit. Nah, waktu yang diperlukan per unitnya tadi adalah 5,72. Kalau kita bagi menjadi operator dan mesin, ya, operator kan butuh produktivitasnya jadi 73%, ya. Kita kalikan dengan waktunya saja. Jadi 4,2 menit di sini, ya. Per unitnya dia 4,2 4,2 unit. Sorry, 4,2 menit per unitnya. Nah, mesinnya itu 1,52 menit ya per unitnya. Aduh, sorry. Nah, kalau tadi ada faktor penyesuaiannya adalah 0,96, maka waktu normalnya itu adalah kita lihat yang main control aja, karena kan biasanya ini digunakan untuk manusia gitu ya. Nah, itu jadi 5,55 menit. Nah, dikasih kelonggaran 15 menit, sehingga waktu bakunya jadi 6,38 menit gitu. Ya. Apakah mesin perlu? Mesin nggak perlu gitu ya. Nggak perlu lagi faktor penyesuaian dan kelonggaran, karena mesin kan kerjanya dianggapnya nggak perlu penyesuaian lagi. Penyesuaian mungkin di awal setup aja ya. Setup and adjustment aja. Ya. Oke. Nah, ini contohnya untuk apa work sampling ya, penggunaan work sampling. Nah, sampai sini dulu ada yang mau didiskusikan? Boleh, silakan. Iya, jadi makanya tadi salah satu tahapannya adalah mencari operator yang baik tadi ya. Nah, artinya bisa di kerjasama ya. Artinya kita harus izin juga. Jangan diem-diem, ya. Jangan diem-diem gitu kita liatin dari jauh gitu ya, mantau udah kayak detektif. Ya. Nah, makanya kita harus komunikasi tetap. Saya mau melakukan apa eh tadi misalkan workload tadi ya, workload analisis atau analisis beban pekerjaan gitu ya. Untuk itu saya perlu untuk mengamati bapak atau ibu dalam bekerja gitu. Apakah berkenan gitu ya. Jadi izin dulu tetap ya. Nah, tadi yang dikatakan baik adalah kalau dia memang berkenan dan mau bekerja sama, mau diamati gitu ya. Nah, pengamatannya itu teknis sebenarnya. Bisa memang kalau dia tidak nyaman kita berada dekat dia, berarti kita agak jauh aja dilakukannya, ya. Tapi kalau dia nggak apa-apa kok, nggak masalah gitu. Kalau kita misalkan di satu ruangan gitu ya, terus kita amati gitu. Nah itu kalau dia tidak tidak keberatan sih, itu aman aja. Itu teknis ya sebenarnya. Ya, gitu sih Irza. Jadi nggak harus di depannya gitu ya. Oke. Ada lagi? Bapak tadi kan eh, di awal tuh kita nentuin angka random gitu. Terus itu Hmm. dijadiin yang buat apa nentuin kapan kita ngelakuin pengamatannya. Tapi ternyata kan kita ngelakuinnya tuh lebih dari sehari ya. Itu Hmm. 8 hari ini contohnya. Nah itu tuh kita nentuin bilangan acak lagi atau sama kayak ini. Enggak. Jadi pengamatan randomnya cuma satu kali aja. Jadi di hari satu, hari kedua sampai hari ke-8 itu diambil jamnya itu sama di jam-jam ini. Hmm, Nah, jadi nggak perlu. Ini hari pertama randomnya kayak gini, hari kedua nanti berubah lagi nih. Nah itu nggak perlu. Jadi cuma satu kali random aja. Makanya biasanya angka acaknya kalau di tugas akhir ya, angka acaknya itu harus dimunculkan.
Makanya kalau udah dapat angka acaknya di Excel itu di screenshot atau di copy. Tapi kan kalau di copy biasanya dia berubah lagi kan. Ya, akan terus berubah-berubah gitu kalau angka acak. Nah, makanya ambil satu form aja ya atau satu bentuk dari angka acak, setelah itu baru kita simpan gitu. Nah, biar tidak berubah-berubah lagi gitu. Hmm, Hmm, gitu ya, em, Jenny. terus misalkan di Excel gitu ya. Berarti Hmm. kita minta angka acaknya tuh eh kayak dilebihin dari jumlah pengamatan yang mau kita ituin atau gimana? Soalnya tadi kan ada yang dicoret-coret gitu ya. Ya, makanya eh apa angka random ya itu misalkan ya dilebihin nggak apa-apa ya, dilebihin nggak apa-apa. Contoh ya, sebentar saya share Excel. Hmm. Oke, misalkan nih, ini saya bikin random 100 gitu ya. Jadi 1 sampai 100. Nah, saya ambil aja nih, ini berapa nih? A sampai sampai J aja. J, J itu 10 kan ya. Nah, misalkan 100 di angka random ya. Oke, nah dari angka 100 angka random ya, kita butuh misalkan tadi 42. Nah, ini kita eh, tentukan dulu. Tadi kan paling tinggi kalau 7 jam itu 84 ya pengamatan. Berarti angka yang di atas 84 itu kita hilangkan. Kayak 99 gitu ya di sini ya. Terus 89, nah ini dihilangkan. Terus angka yang muncul dua kali kayak 77 ini dihilangkan. Ya, satu satu dihilangkan yang satunya. Nah, jadi sisanya itu adalah bentuk pengamatannya. Kalau kita perhatikan di sini dari angka acak ini ya, ini kan kita nggak ada angka dua ya. Nah, menit atau pengamatan kedua itu kita tidak lakukan. Kita lakukan lagi nanti di pengamatan ada ketiga, lalu keempat, kelima, keenam nggak ada, keenam ada, tujuh, delapan nggak ada ya. Delapan, sembilan nggak ada. Nah, jadi diambilnya dari sini, gitu aja nih. Oke. Tadi boleh nggak dilebihkan? Boleh dilebihkan. Tapi nanti kita butuhnya berapa? Kalau 84 kan kita perlunya sebenarnya 42 ya. Kalau tadi contohnya 36 harusnya sih 42. Ya. Nah, 42 kita butuh 42 di sini. Harus ada angka 42 angka yang memang kita butuhkan untuk melakukan pengamatan tersebut. Gitu ya, Jenny. Tapi kalau misalkan yang di atas 84 itu atau pokoknya angkanya tuh kurang dari 42 ternyata pas sudah Hmm. dicoret itu gimana, Pak? Kita Kita bikin angka acak lagi. oh Makanya dilebihin. Kayak ini kan ini 100 ya, 100 angka. Padahal kalau kita pengamatan 7 jam kan maksimal 84, makanya dilebihin nggak apa-apa. oh Kalau oke. cuma 84 aja kan tadi ada angka yang tidak muncul. Nah, pasti akan berkurang lagi nih. Gitu. Oke ya, Jenny. Nah, ini secara statistik soalnya ya. Makanya pakai random. Random angkanya harus ada acuannya. Jangan kita bikin ngerandom sendiri gitu ya. Kalau bikin ngerandom sendiri sebenarnya bisa saja, tapi nanti akan biasnya akan lebih besar gitu. Gitu ya. Oke, Pak, paham, Pak. Oke. Oke. Hmm. Ada lagi yang lain? Oh ya, Pak, saya mau nanya lagi. Hmm. Yang tadi sama mesin itu, tadi kan ada persentase yang manusia tuh, yang men tuh 70 sekian, terus Hmm. ada angkanya berapa. Itu tuh berarti jumlah, em, ini tuh angkanya tuh maksudnya dalam satuan apa gitu, Pak? Misalkan
ini kan 245 ini dia produktifnya ya. Kita kan pengamatan kalau 7 jam kan tadi dapatnya 288 kali kalau 36 ya. Kalau sehari itu kita ambil 36 pengamatan, maka kita dapatnya 288 ya kan? Sampai sini dulu, paham nggak nih? 288 nih dari mana? Iya, paham. Paham ya? Nah, dari 288 ini ternyata produktifnya itu yang pas kita pengamatan, produktifnya hanya 245. Hmm. Oke, nah saya buka dulu datanya sebentar. Nah, kan hasilnya kan seperti ini tadi ya. Nah, ternyata cuma 245 nih dia produktifnya. Bukan cuman ya, lumayan lah. Ya, 245. Nah, produktifnya. Nah, dari sini kalau kita semua pengamatan ini kita lakukan sama operator saja atau sama manusia, nah ini baru kita bisa tentukan dia berarti persentase produktifnya adalah 85%. Dari mana 245 dibagi 288. Oke. Tapi kalau misalkan dia dibantu oleh mesin, ya. Nah, kalau dia dibantu oleh mesin, lalu ternyata eh, karena ada mesin yang bekerja juga, ya. Nah, ternyata produktifnya dia cuma 180. Gitu. Kita amati dia produktifnya kan 180. Kenapa? Karena 65-nya itu sudah dilakukan oleh mesin. Oke. Nah, jadi dari 245 pengamatan yang kita lakukan, ya, itu ternyata 65 ini produktifnya itu oleh mesin, 180-nya oleh si manusia tadi. Nah, makanya angkanya persentase produktifnya jadi 73%. Dari mana 180 dibagi 288. Gitu. Paham nggak, Jenny? Hmm. Berarti ini tuh pekerjanya tuh kerja sama mesinnya atau em, kayak pekerjanya sendiri, mesinnya sendiri gitu. Kalau ini dia dua-duanya. Jadi pekerjanya, kalau kita mau lihat pekerjanya saja, ya, sebenarnya jumlah produktifnya itu adalah 180 karena 65 ini tidak kita hitung karena kan dia dilakukan oleh mesin. Gitu. Jadi persentase produktifnya adalah 180 bagi 288 dia cuma 73%. Maka nanti waktunya juga akan menyesuaikan nih dia. Kalau outputnya memang 500 unit gitu ya. Nah, maka dia butuh waktunya itu 4,2 menit gitu, per unitnya. Jadi kita tidak usah ngitung mesinnya lagi karena mesin kan waktu kita nggak perlu mesin itu bisa disetting lah per unitnya harus berapa menit gitu ya atau satu unit itu perlu berapa menit itu bisa disetting. Tapi kan kalau tenaga manusia itu kadang lebih cepat, kadang lebih lambat gitu. Makanya kita cari angka standar ya, waktu standar. Seperti itu ya. Oke, Pak. Paham, Pak. Terima kasih. Oke. Oke, yang lain ada lagi? Ada? Belum ada? 73 jadi ada 27. 73% ini ya, karena semua pengamatannya itu tidak dilakukan eh, apa 73% ini karena produktivitas si manusia ini cuma 180%. 180 kali dari pengamatan yang kita lakukan. Kalau nggak pakai mesin kan dia 245. Cuman karena dibantu mesin, maka kan dia lebih cepat nih. Ya.
waktu apa kegiatan produktifnya ini dilakukan oleh mesin bukan oleh manusia gitu. Ya, misalkan bikin surat gitu tadi ya. Misalkan kan pekerjaan sekretaris misalkan ya. Bikin surat ternyata dia eh, beberapa dia dibantu oleh AI lah untuk suratnya. Nah, jadi kan ini oleh mesin, bukan oleh dia, ya. Nah, dia kan berarti mengerjakan sesuatu yang lain. Bisa jadi dia yang produktif yang lain atau yang tidak produktif yang lain. Tapi dari 8 hari pengamatan itu tercatat atau teramati itu jadinya cuman 180 gitu. Makanya 180 dibagi dengan jumlah pengamatan keseluruhan kan 288. Jadi makanya kenapa dia 73%. Gitu. Paham nggak? Enggak, ini jumlah produktif secara keseluruhan itu 245 yang diamati dari 288 pengamatan. 288 dari mana? 288 itu kan tadi dari, nah, jumlah pengamatan selama 8 hari kan maksimal 288. Kalau satu harinya kita ambil 36. Paham nggak? Nah, setelah dilakukan pengamatan, misalkan ya, lalu kita mengamati manusia saja nih. Ya, kita tidak mengamati dia dibantu oleh mesin. Jadi kalau dia dibantu oleh mesin dianggapnya non produktif lah. Itu masuknya nanti ke sini. Nah, ternyata jumlahnya produktifnya itu cuma 180 ya. Jumlah produktifnya 180 karena dia misalkan pekerjaannya tadi dibantu oleh mesin ya. Dibantu oleh mesin tidak oleh dia sendiri itu ya. Dia delegasikan ke orang lain misalkan. Ya, jadi dia cuma dapat 180 nih. Nah, maka 180 bagi 288 itu kan 73%. Nah, tapi kalau misalkan dia pengamatannya seperti ini, hari pertama produktifnya dari 36 dia 30, gitu ya. Lalu 32, sembilan dan seterusnya. Nah, totalnya ada 245. Makanya dia produktifnya adalah 85%. Nah, makanya kita breakdown dulu. Produktif itu apa? Nah, kita harus bagi dulu kegiatan produktif itu ngapain aja. Oke, misalkan dia mengetik, menerima instruksi, menelepon, membereskan arsip, tugas keluar kantor. Nah, di luar yang 5 ini, itu dianggapnya adalah kegiatan non produktif. Gitu. Atau tadi dari sini, ya, produktifnya apa saja nih? Misalkan, sini MCH itu apa ya? Eh, Meeting mungkin ya, pipe fit, gen labor. Nah, ini pokoknya pekerjaan pekerjaan produktifnya. Oke, ini pekerjaan tidak produktifnya. Nah, jadi dia saat itu melakukan pekerjaan apa nih? Kalau dia lagi produktif, nah produktifnya yang mana? Nah, makanya harus di kita breakdown dulu jenis pekerjaannya, mana yang masuk produktif, mana yang masuk tidak produktif. Seperti itu. Jadi nanti total observation ya, kalau tadi hari pertama ya, hari pertama dapatnya 30 misalkan ya. Hari kedua 29 dan seterusnya. Nah, itu kita bisa hitung persentasenya. Begitu, gimana Irza? Hmm. Oke. Oke. Ada lagi yang lain? Satu.
Oke, Eh, oke untuk work sampling itu dulu ya. Jadi itu yang bisa disampaikan untuk work sampling. Ya. Ada yang mungkin mau ditanggapi dulu atau ditanyakan atau didiskusikan. Perlu tugas? Aman, Pak. Aman. Perlu tugas gak? Kalau diem aja perlu berarti. Ntar saya bikinin dulu. Nggak ada nih ya? Ada contoh soal lain lagi nggak, Pak? Nanti saya kirimkan ya, Jenny. Lewat Joe berarti ya? Joshua. Nanti saya kirimkan lewat Joshua. Nanti kalian bisa coba lakukan work sampling ini ya. Maksud saya yang ada pembahasannya lagi gitu, Pak. Yang ada pembahasannya lagi, aduh saya belum punya kayaknya. Sebentar. Punyanya tugas akhir kali ya. Hmm. Sampling. Studi kasus jatuhnya ya. Hmm. Nah, coba. Kita lihat punyanya Genta. Genta tuh kemarin pakai work sampling. Total allowance. Kelihatan nggak? Udah terlihat? Kelihatan, Pak. Nah, ini pengukuran produktivitas kerja. Pekerjaannya apa ya? Saya lupa deh. Dia pakai dua sih, pakai stopwatch juga. Sorry, pakai stopwatch juga. Oh, ini pekerjaannya nih. Nah, jadi ada
filling dan sewing gitu ya. Apa dia di mana ya? Di Garmen kalau nggak salah ya. Oke, nah pada filling, nah pengisian tepat berat, perisetan timbangan, pencatatan berat, pembersihan tumpahan. Nah ini masuk ke dalam kegiatan produktif. Lalu yang nggak produktif mengobrol, ke toilet, minum, istirahat, meregangkan tubuh, melamun. Nah, sewing menjahit rapi, menempel label, menyusun palet, laporan hasil, ya. Nah, ini yang tidak produktifnya, mengobrol ke toilet. Karena menurut pengamatan Genta ini masa ke toilet sejam Pak katanya, gitu. Ya, pokoknya non produktifnya sangat tinggi gitu. Makanya dia melakukan ini. Nah, jadi dilihat gitu ya. Nah, ini coba kita lihat hasilnya. Oh, ini allowance-nya dulu, dia bahas allowance. Oh, ini performance. Nah, ini hasilnya. Nah, pengamatannya 440 pengamatan didapatkan produktifnya 144 dan produktifnya 32. Nih, bentar. Coba kita lihat. Di lampiran harusnya ada. Nah, operator dia pakai 4 operator, ya. Fillingnya 2, savingnya 2, laki-laki semua. Masa kerjanya agak jomplang ya, 30 tahun sama 1 tahun. Nah, ini pengamatannya. Jadi 8.10, 8.20, 9.40, jam 10 lewat 10, 10.20, jam 1, 1.10, 1. Nah, ini berdasarkan tadi angka acaknya ya. Dia melakukan 10 kali. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 kali berarti. Ya. Nah, si A tadi, dia produktif, produktif, produktif. Sebelum lewat 10 dia tidak produktif. 10.20 dia tidak produktif. Gitu. Nah, ini pengamatannya. Lakukan selama 4 hari, dia Rabu sampai Sabtu pengamatannya. Nah, ini hasilnya tadi. Oke. Ini rekapitulasinya. Tadi dapat produktifnya 810, produktifnya 3 kali, non produktifnya 1. Dan seterusnya. Ini operator A kayaknya nih. Ini hari pertama, sorry. Hari pertama, hari kedua, ya. Tadi yang diamati jumlah operatornya ada 4. Oke, nah ini contohnya ya, Jenny. Nanti kalau ini boleh ngobrol sama Kak Genta. Saya baru nemu Genta aja yang tahun ini yang pakai word sampling. Itu ya, Jenny. Mudah-mudahan ada gambaran. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Oke ya, ada lagi nggak? Cukup ya? Cukup, Pak. Oke, kalau cukup itu dulu ya. Nanti kalau ada ya susulan gitu ya, eh, nanti saya akan kirimkan lewat